Shalom dan salam bertemu lagi di dalam kasih-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat bagi kita orang yang percaya. Jadi kita bersyukur kita dapat bertemu sekali lagi di dalam program Kita Pasti Menang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita yakin dan percaya kita ada seperti mana kita ada pada hari ini, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatannya kita, bukan karena gagah perkasanya kita, tetapi oleh perkenanan dan oleh karena kasih-Nya Tuhan senantiasa baru dan senantiasa memberkati kita di dalam kita menikmati nafas hidup pada hari ini. Jadi saudara, di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Rabu, seperti mana setiap pertemuan kita yang kita adakan pada beberapa waktu yang lalu, kita menjadi kebiasaan kita bertemu di dalam rumah ibadah. Tetapi pada hari ini saudara, kita bersyukur walaupun kita bertemu secara online, saya yakin percaya kita semua diberkati. Jadi mari saya menjemput saudara bersama-sama di dalam doa. Biarlah kiranya daripada doa permohonan kita pada saat ini dapat menjadikan kita umat Kristen dan umat Allah yang dimenangkan. Jadi saudara, mari saya membawa kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur oleh karena kebaikan-Mu yang telah memberkati kami, yang telah memperkenankan kami untuk melewati satu hari lagi pada hari ini di dalam segala cabaran hidup, di dalam segala pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau memberikan kami kesegaran, Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah kiranya pertemuan kami, ibadah kami pada malam hari ini yang menjadi berkat, yang menjadi makanan rohani di dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kelimpahan oleh karena tangan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan mengalir melalui firman-Mu, melalui pertemuan kami ini kami diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya pertemuan kami pada malam hari ini, yang dimana Roh Tuhan sendiri yang berbicara lewat pewartaan firman-Mu pada malam hari ini, semua kami diberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita harus bersyukur kita punya waktu dan kita punya kesempatan dengan bermacam-macam cara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita pada hari ini menghadapi suatu keadaan yang agak berat ataupun suatu tantangan yang luar biasa beratnya untuk kita orang yang percaya. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus memiliki suatu kekuatan yang dimana kita tidak mendapatkannya di seluruh dunia ini. Hanya satu sumber yang dapat memberikan kita kekuatan untuk menempuhi arus dunia ataupun menempuhi keadaan dunia pada saat ini, ialah Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih, karena pada malam hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat di dalam petikan firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Korintus, yang terambil daripada 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Jadi saya membacanya untuk kita. Ayat 24 berbicara, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehinya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah satu pesan yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa di mana Rasul Paulus menyatakan sesuatu perkara yang sangat penting untuk kita miliki pada saat ini di dalam kita menghadapi tantangan yang berat ini. Jadi sebagai orang Kristen, kita ini tidak lari dan tidak terlepas daripada segala serangan, baik daripada tantangan yang berat. Itu sebabnya kita pada hari ini bersama-sama belajar ataupun merenungkan perkataan firman Tuhan yang akan menjadi motivasi hidup kita, yang akan menjadi dorongan di dalam hati kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, saya yakin saudara juga punya tantangan, saudara juga punya masalah pada saat ini. Tetapi saudara, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita boleh terlepas, bagaimana kita boleh mengalami suatu pembaharuan di dalam Tuhan di saat kita menjalani kehidupan kita sementara di dunia ini. Karena untuk apa kita dimenangkan? Untuk apa kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Jadi tujuannya pada hari ini, untuk apa kita dimenangkan di dalam Tuhan? Supaya kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Itu sebabnya kita dimenangkan di dalam darahnya Yesus Kristus disalibkan di kayu salib pada ketika itu, adalah untuk memenangkan kita daripada segala ikatan dosa, segala hukuman dosa yang membawa kepada kematian yang kekal. Jadi saudara, kita menang pada hari ini oleh karena satu nama, ialah Yesus Kristus Tuhan kita yang termulia dan yang terkasih. Jadi saudara, pada hari ini, untuk apa kita hidup pada hari ini? Sepastinya kita punya tujuan untuk apa kita hidup di dunia ini. Jadi saudara, marilah kita bersama-sama melihat daripada perkataan firman Tuhan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini, supaya di dalam kita menjalani hidup kita di dunia yang sementara ini, kita punya visi, kita punya matlamat, kita punya tujuan. Apa tujuan kita untuk kita terus hidup di dunia ini? Saudara yang terkasih, Rasul Paulus berkata dalam ayat 24 kita baca tadi, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehinya. Jadi saudara, pertanyaan pada hari ini, apakah kita orang Kristen yang hanya duduk dan melihat, ataupun kita sebagai orang Kristen yang ikut-ikutan? Saudara yang terkasih, firman Tuhan, Rasul Paulus berbicara, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua turut berlari. Jadi begitu halnya, jangan mengharapkan hanya pastor saja melakukan pelayanan. Jangan mengharapkan para deacon saja yang melakukan pelayanan. Saudara, Rasul Paulus berbicara pada hari ini, dalam gelanggang semua peserta turut berlari. Itu sebabnya pada hari ini saudara, kita semua bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itulah tujuan yang pertama Tuhan sediakan bagi kita. Untuk apa kita memiliki hidup di dunia ini? Adalah untuk kita kerjakan apa yang ditinggalkan Tuhan bagi kita.
Jangan kita sebagai orang yang percaya yang hanya mengertikan kita ini diberikan kesempatan hidup di dunia ini adalah untuk menikmati pekerjaan kita, menikmati kita punya harta benda, menikmati segala apa yang menjadi kemudahan kita. Saudara, pada hari ini saya katakan, kita harus sadar dan kita harus mengetahui untuk apa kita hidup di dunia ini. Untuk apa kita menikmati kehidupan kita sampai pada hari ini. Saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita ketahui, Tuhan memberikan kita satu hikmat dan satu pengetahuan. Tujuannya Tuhan memberikan kita hidup supaya kita memiliki tujuan hidup yang jelas, mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Walaupun sememangnya kita ini harus mencari nafkah kehidupan kita, mencari pekerjaan, mencari keperluan, mencari apa yang menjadi kebutuhan di dalam keluarga kita. Tetapi satu perkara yang harus kita jangan tinggalkan. Satu hal ini harus kita ketahui, tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi." Saudara, ketika kita dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita sudah membuat satu ikrar. Kita sudah membaca ikrar kita. Apakah kita ingin benar-benar mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Ya, kita sudah mengaku. Dan pertanyaan seterusnya, apakah kita ingin menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Kita juga mengaku. Dan yang ketiga, apakah kita ingin melakukan pekerjaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, kita mengaku. Jadi pada hari ini saudara yang terkasih, apakah kita telah melakukan tanggung jawab dan tugas kita di dunia ini? Memberitakan ataupun menyampaikan kebenaran dan berita Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk itulah kita menikmati hidup kita pada hari ini. Untuk itulah Tuhan memperkenankan kita melalui hari demi hari, hari yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang baru. Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah kita memiliki tujuan hidup yang jelas? Apakah kita memiliki tujuan hidup yang jelas? Saudara yang terkasih, kembali kita kepada firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi, ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan harus menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Suatu mahkota yang abadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam petikan firman Tuhan ini kita juga dapat menangkap suatu maksud yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan ini. Kalau kita melihat daripada pembacaan kita daripada ayat 25 ini juga menjelaskan bahwa di dalam pertandingan memerlukan tujuan dan disiplin. Tiap-tiap orang turut mengambil bahagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Itu sebabnya pertandingan, seorang yang bertanding harus memerlukan tujuan dan disiplin. Seolah seorang ataupun seorang olahraga itu tidak patut dia seorang olahraga yang ingin gagal. Tidak mungkin seorang olahraga itu cita-citanya di dalam kehidupannya dia menjadi seorang olahraga yang kalah, olahraga yang gagal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau seorang olahraga itu yang menginginkan kegagalan di dalam perlombaannya, mungkin orang itu tidak normal. Orang itu mungkin pikirannya tidak waras. Saudara yang terkasih, marilah kita pada hari ini belajar daripada perkataan Rasul Paulus ini, di mana setiap olahraga yang bertanding memerlukan tujuan dan disiplin diri. Nah, Rasul Paulus menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan harus memiliki kerja keras, penyangkalan diri, dan persiapan yang sangat melelahkan. Jadi seorang olahraga itu, dia berlatih, dia menguji kekuatan mentalnya, tubuhnya yang sehat dengan keras, dengan bermacam-macam persiapan yang dia lakukan supaya dia memperolehi kemenangan. Begitu halnya yang dimana Rasul Paulus membawa dan menjelaskan daripada seorang olahraga ini menjadi ilustrasi bagi kita yang sebagai orang Kristen ini. Saudara, sebagai orang Kristen yang memiliki kemenangan, sebagai orang Kristen yang memiliki tujuan hidup yang jelas, dia harus memiliki suatu tujuan dan disiplin diri supaya dia mengetahui dia harus bekerja keras, mengerjakan imannya, terus percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, situasi dunia pada saat ini jauh berbeda daripada dahulu, di mana zamannya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan melakukan mujizat, banyak orang percaya. Tetapi zaman ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun mujizat itu terjadi di depan mata, walaupun mujizat itu terjadi di dalam pribadinya seseorang itu tidak membawa pergerakan di dalam hidupnya ataupun pribadinya kepada Tuhan. Malahan dikatakan itu adalah satu hal yang dikatakan nasib. Nasibnya yang membawa kepada kehidupannya yang ke depan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen ini hanya bergantung kepada nasib kita? Kalau nasib kita baik, baiklah kita. Kalau nasib kita tidak baik, kita akan mati dan kita tidak punya kehidupan yang baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen yang bergantung kepada nasib, kitalah orang Kristen yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Saudara, memiliki tujuan hidup yang jelas, kita punya matlamat. Kita punya matlamat supaya kita dapat mengetahui apa tujuan Tuhan membenarkan kita hidup, apa tujuannya Tuhan memberikan kita menikmati segala apa yang kita perlukan di dunia ini. Saudara, marilah kita bersama-sama mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Selama ini mungkin kita berpikir, wah, kita sudah melakukan pelayanan, kita sudah memberi untuk Tuhan, kita sudah berdoa bagi orang lain. Tetapi saudara, apa ketiga perkara ini meyakinkan kita supaya kita memiliki tujuan hidup yang jelas? Saudara, kalau hanya kita berdoa, kalau hanya kita melakukan pelayanan Tuhan, kalau hanya kita memberi kepada keperluan pelayanan Tuhan, dan kita tidak tahu matlamat hidup kita untuk apa kita mengerjakan semua perkara itu, kita adalah orang Kristen yang belum dimenangkan. Kita adalah orang Kristen yang belum menang. Kenapa? Karena kita sendiri tidak tahu matlamat kita di dalam Tuhan. Karena kita sendiri tidak tahu apa tujuannya kita hidup pada hari ini. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dengan jelas berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Jadi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 tadi berbicara, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah
engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saudara ingat, kita harus kembali kepada tujuan hidup kita. Bermulanya kita kenal kepada Tuhan. Saudara, di saat kita menerima Tuhan Yesus di dalam pribadinya kita, di dalam hidupnya kita, di saat itulah hari pertemuan kita yang pertama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus tidak silap. Rasul Paulus tidak mengatakan sesuatu dengan sembrono, tetapi Rasul Paulus menjelaskan dalam firman-Nya pada hari ini, seorang olahraga itu harus memerlukan tujuan dan disiplin di dalam kehidupannya, supaya dengan segala apa yang dilakukannya, itulah yang dia kerjakan dengan keras, supaya dia memperolehi kemenangan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita sedang berlari menuju upah surgawi kita. Beberapa disiplin penting yang berupa doa, penyelidikan Alkitab, dan ibadah memperlengkapi kita untuk berlari dengan kekuatan dan stamina yang kita ada. Jangan hanya menjadi penonton di panggung, jangan hanya berlari kecil beberapa putaran setiap pagi. Saudara yang dikasih, tetapi berlatihlah dengan rajin, karena kemajuan rohani kita bergantung pada hal tersebut. Kemajuan rohani kita bergantung pada betapa kerasnya kita bekerja. Bukannya bekerja secara lahiriah, tetapi bekerja di dalam roh kita. Saudara, kita harus mengerti tujuan kita memiliki kesempatan di dunia ini. Tujuan kita memiliki kesempatan demi kesempatan yang daripada Tuhan, supaya kita mengetahui tujuan hidup kita yang jelas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa agaknya yang terjadi dengan disiplin diri? Banyak buku dan pembicara membimbing jiwa-jiwa yang mengembara untuk mencapai pemenuhan diri, kepuasan diri, dan kesadaran diri. Tetapi tidak banyak yang berbicara ataupun membahaskan tentang disiplin diri seseorang itu. Saudara, disiplin diri menuntut kejujuran. Disiplin diri ini menuntut kejujuran dan dalam melihat kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan penekanan pada soal kelemahan tersebut. Saudara, apakah disiplin diri kita selama ini kita pergunakan untuk kejujuran dan melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam pribadi kita, ataupun kita menggunakan disiplin ini untuk melihat kesilapan dan kelemahan orang lain? Saudara, apakah kita yang sebagai orang Kristen yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini, yang memiliki tujuan hidup yang jelas ini, menggunakan disiplin diri kita untuk menghakimi orang lain, untuk melihat kelemahan orang lain, untuk melihat daripada kesilapan orang lain? Saudara, marilah kita melihat kembali daripada petikan firman Tuhan yang Rasul Paulus katakan, di mana di dalam ayat 25 ini, di dalam pertandingan, setiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, apakah saudara telah menguasai diri saudara di dalam segala hal? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita pada hari ini belajar dengan sikapnya seorang Kristen yang memiliki kejujuran,
di dalam melaksanakan disiplin. Di dalam kita mengerjakan iman kita di dalam Tuhan, di dalam kita melakukan pelayanan kita dalam Tuhan, kita harus mengenakan disiplin diri kita. Karena disiplin ini menuntut kejujuran di dalam melihat kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, dengan penekanan pada soal kelemahan. Jadi saudara, itu bermaksud membangun kesediaan untuk mengatakan tidak ketika suatu keinginan yang kuat dalam diri kita mengatakan ya. Mari kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 yang berbicara, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas firman Tuhan pada hari ini saudara yang terkasih. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi disiplin diri menuntut kejujuran. Itu sebabnya di mana kejujuran itu yang ada pada pribadi kita itu melihat kekuatan dan kelemahan diri kita dan penekanan pada soal kelemahan, karena di situ bermaksud membangunkan kesediaan kita untuk mengatakan tidak ketika sesuatu keinginan yang kuat dalam diri kita mengatakan ya. Jadi kita mampu melawan, kita mampu mengatasi keinginan daging kita, saudara. Itulah kenapa dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat 26 yang berbicara, di mana Rasul Paulus juga berkata dalam petikan firman Tuhan ini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Karena bila menjalankan kehidupan ini tanpa tujuan yang jelas, maka kehidupan yang kita jalani sekarang ini menjadi sia-sia pada akhirnya, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 berbicara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itulah saudara, untuk apa kita memiliki tujuan hidup yang jelas, supaya kehidupan kita yang kita jalani pada hari ini sehingga hari yang akan datang tidak menjadi sia-sia, karena kita semua adalah olahraga yang dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dimenangkan, kita telah meraihkan kemenangan. Kata firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6:12, yang dimana bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Itulah yang kita rebutkan, hidup yang kekal. Karena tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang merindukan kematiannya. Tidak ada satu orang pun manusia yang ada pada hari ini selalu mengimpikan bila dia mati, dia mau mati. Saudara, kalau orang itu berbicara yang menginginkan dia mau mati, hanya merindukan kematian saja, tentu kita mengatakan orang itu sudah kurang siuman ataupun orang gila. Saudara, sebagai orang percaya, kita punya disiplin diri, kita punya matlamat di dalam hidup kita. Karena disiplin dan matlamat yang kita perolehi daripada Tuhan, yang membawa kita memiliki tujuan hidup yang jelas, supaya kita tahu untuk apa kita bekerja pada hari ini. Yang walaupun memang benar kita harus bekerja, mencari uang, mencari keperluan keluarga kita maupun mencari keperluan pribadi kita, tetapi Tuhan
menginginkan kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang yang dimenangkan di dalam darahnya Yesus Kristus adalah untuk menjadi saksi, memberitakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikannya Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Saudara, marilah kita bersama-sama berganding bahu melakukan tanggung jawab kita, memiliki satu matlamat yang dimana kita ingin mengerjakan suatu perkara bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Karena untuk apa kita hidup sampai pada hari ini? Untuk apa kita diperkenankan menikmati hari-hari yang baru? Untuk apa kita diberikan kesehatan dan kekuatan sampai pada hari ini? Mungkin kita berpikir ini adalah lumrah dunia, ataupun kehidupan ini hanya mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga kita. Jadi saudara yang terkasih, tujuan hidup yang jelas adalah sesuatu perkara yang membawa kita kepada kepastian yang dimana kita akan mengalami berkat dan mengalami kehidupan yang berbeza daripada orang dunia yang mengalami kesibukan sepanjang masa untuk mengejar dan mengerjakan daripada keperluan hidupnya setiap hari. Nah, saudara, kita harus tahu saat ini sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita begitu mudah terpengaruh dengan keadaan dunia yang sangat memberi pengaruh, bujukan, dan godaan. Sehingga kita terjerat dengan tipu daya ataupun terjerat dengan godaan yang dunia berikan pada saat ini. Jadi sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang menang, yang memiliki tujuan hidup yang jelas, kita harus tahu iblis tidak duduk diam. Iblis tidak membiarkan kita meraihkan kemenangan setiap hari. Pada hari ini saudara memperoleh berkat kehidupan pada hari ini, itu karena berkat yang daripada Tuhan, karena saudara dimenangkan oleh karena serangan iblis. Karena Tuhan memenangkan saudara dan saudara memperolehi berkat pada hari ini. Jadi saudara, ingat, memiliki tujuan hidup yang jelas, kita harus menjaga disiplin diri. Kita harus memiliki matlamat kita. Jangan kita mudah terpedaya dengan helah dunia pada saat ini. Memang benar kita hidup di dunia yang serba modern, serba canggih, dan bermacam-macam yang boleh kita gunakan. Tetapi pergunakanlah itu untuk memuliakan nama kita, nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita yang hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena iblis ingin menipu sebanyak mungkin seluruh manusia yang di dunia ini, supaya menyeret semua penduduk di dunia ini dengan tujuannya untuk memenuhi di dalam satu tempat yang dimana tempat yang disediakan Tuhan bagi si iblis ini. Karena di dalam penyiksaan yang kekal, atau dikatakan secara perkataan yang keras, di dalam neraka bukannya diciptakan untuk manusia yang ciptaan Allah, tetapi neraka diciptakan untuk si iblis, si ular tua ini dengan pengikut-pengikutnya. Oleh karena kelicikan iblis ini, dia menyeret ataupun menggoda manusia seluruh dunia ini supaya dibawanya menjadi rakyatnya di dalam penyiksaan yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada hari ini kita bersama-sama merenungkan pribadi kita di dalam Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan yang dimana Rasul Paulus juga berbicara di dalam ayat 26 ini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan
dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, Rasul Paulus membuktikan sesuatu kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan yang daripada Allah. Saudara, apakah kita memiliki kekuatan yang dimana yang dikatakan Rasul Paulus pada hari ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita tahu dunia pada saat ini yang sangat memberikan kita satu daya tarikan yang menggoda dengan luar biasa. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-19 berbicara, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Firman Tuhan itu dihimpit oleh karena tipu daya kekayaan dan keinginan yang ada di dunia, sehingga firman Tuhan itu tidak berbuah di dalam kehidupan orang yang percaya. Di saat dunia ini menghimpit kita dengan tipu daya, dengan kekayaan, dengan keinginan yang luar biasa, sehingga banyak orang Kristen yang terpedaya dan firman Tuhan itu diketepikan, dengan kebenaran firman Tuhan itu dipertikaikan dan tidak percaya dengan bermacam-macam hela, dengan bermacam-macam konsekuensi yang dikeluarkan oleh umat yang percaya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tidak berbuah. Sebab apa? Sebab pikiran mereka dihimpit oleh godaan, tipu daya, kekayaan, keinginan yang dikeluarkan oleh dunia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini jadilah orang percaya yang benar-benar memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu merindukan kerajaan Bapa Surgawi dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak, dengan rencana Allah Bapa, agar di dalam kita meneruskan hidup kita di dunia ini, kita senantiasa diberkati dan kita senantiasa disertai oleh kuasa dan berkatnya Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita menyadari sesungguhnya Tuhan juga membangkitkan umatnya untuk mengalahkan serangan dan bujukan si iblis ini, jadi apakah saudara ingin mengalami sekali lagi lawatan Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan saudara ataupun di dalam kehidupan kita? Saudara yang terkasih, Tuhan membangkitkan umat-umatnya, orang-orang yang dimenangkan, supaya mengalahkan serangan iblis, supaya mengalahkan godaan iblis ini, supaya kita dapat memperolehi berkat penyertaan Tuhan itu yang senantiasa menjadikan kita orang Kristen yang menang. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus ingat, kita harus mengetahui dengan jelas untuk apa kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Sebab memiliki tujuan hidup yang jelas, maka kita tidak akan tergoda oleh setiap tawaran yang ada di dunia ini. Karena di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12 berbicara, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah perkataan firman Tuhan yang sangat jelas membuktikan bagaimana kita harus hidup di dunia ini, bagaimana kita harus
menjalani tujuan hidup kita yang jelas sementara kita di dunia ini. Saudara, sekali lagi saya katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karena kita tahu apa yang dunia tawarkan saat ini hanya menghantarkan kita kepada kebinasaan. Kita terjerumus di dalam tipu daya yang dunia berikan. Kita akan melalui hidupnya dunia ini, kita akan tertarik dengan hidupnya dunia ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Jadi sebagai orang Kristen yang dimenangkan, saudara, kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita harus tahu untuk apa kita di dunia ini. Bukan hanya kita mengerjakan kehidupan rutinitas kita yang setiap hari, tetapi tujuannya kita yang terutama memuliakan nama Allah, menjadi saksi yang benar, menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan yang setia. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang telah kita lihat di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saudara, firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini jadilah orang percaya yang benar-benar memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu merindukan kerajaan Bapa surgawi dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, itulah tujuan kita menikmati hidup kita di dunia ini. Jadi sementara kita memiliki kesempatan nafas hidup kita pada hari ini, pergunakanlah itu sebaik yang mungkin, supaya di saat kita menghadapi tantangan, kita dapat berdiri teguh dan tidak goyah. Yang walaupun cabaran dan rintangan silih berganti yang menentang iman kita, karena kita umat Allah yang dimenangkan, karena kita ini orang percaya yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Kata firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah iman kita. Iman saudara dan iman saya yang mengalahkan dunia, mengalahkan segala bujukan dan rayuan dan godaan yang ada di dalam dunia ini.
iman saudara, iman saya dan iman saudaralah yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kekuatan, yang menguatkan tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup pada hari ini? Untuk apa kita diberikan kekuatan pada hari ini? Oleh karena iman yang Tuhan berikan kepada kita, kita ada seperti mana kita ada pada hari ini oleh iman dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah buktinya iman. Walaupun kita tidak melihat, Tuhan telah menempatkan di dalam hati kita iman yang kuat sehingga kita dapat melakukan segala tanggung jawab kita, tugas kita sebagai orang percaya, terus hidup mengerjakan segala keperluan kita, baik daripada pelayanan kita dan tugas kita. Kita diberikan kekuatan oleh karena iman kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai memberkati kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama kuat di dalam iman kita. Percaya, yakin kita pasti menang melewati dunia yang begitu mencabar pada hari ini. Baik kita orang muda, baik kita orang yang sudah berusia, baik kita masih memiliki kesempatan anugerah hidup yang telah Tuhan berikan. Pergunakan waktu kita, pergunakan tujuannya hidup kita, pergunakan kesempatan hidup kita pada hari ini untuk kita menyatakan untuk apa kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi pada hari ini jelaslah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menyatakan daripada ayat yang ke-27, 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berusaha dengan keras, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjadi saksi yang baik, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk mengerjakan tanggung jawab kita, amanat agung yang ditinggalkan bagi kita, kita harus lakukan. Kita menerima Tuhan pada hari ini, bermulalah tanggung jawab kita untuk menjadi saksi yang baik, untuk menjadi saksi yang benar, supaya banyak orang yang akan mengalami berkat pemulihan dan penyelamatan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini marilah kita sama-sama mengerjakan bahagian kita, talenta kita, kemampuan kita, kita kerjakan. Jangan hanya kita menjadi penonton, jangan hanya kita duduk di kursi kita yang nyaman, jangan hanya kita mengatakan saya tidak mampu. Jangan kita mengatakan saya tidak punya sekolah Alkitab, saya tidak punya kepintaran yang seperti mana orang lain miliki. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan saudara talenta, Tuhan memberikan saudara satu hikmat, Tuhan memberikan saudara kebijaksanaan. Pergunakanlah talenta saudara, pergunakanlah yang dimana Tuhan berikan saudara untuk menjadi saksi. Walaupun kita tidak dapat memberitakan firman Tuhan, walaupun kita tidak dapat menyampaikan ataupun berkhotbah seperti orang-orang yang lain, kita punya kesaksian hidup, kita punya hikmat yang Tuhan berikan supaya kita melakukan kebaikan itu bagi orang lain, menikmati
berkat dan mengungsikan berkat kepada orang lain. Jadi itulah tujuan kita untuk hidup pada hari ini. Bukannya kita hidup semata-mata kita hidup menikmati kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan itu saja. Pergi kita kerja, balik kita kerja, tengok TV, ya. Tetapi tidak merenungkan Alkitab. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu bukan rencananya Tuhan dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang percaya, tujuan kita ada pada hari ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi yang baik, mengerjakan bahagiannya kita untuk Tuhan. Jadi kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani sekuat-kuatnya dengan sepenuh tenaga kita melayani Tuhan. Jadi saudara, marilah kita sama-sama melangkah di dalam iman kita, mengerjakan bahagian kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami dapat merenungkan firman-Mu pada hari ini. Ya, firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam hati kami, supaya kami menjadi seorang pelomba ataupun olahraga yang memiliki tujuan hidup yang jelas, yang memiliki matlamat yang jelas, dan memiliki tujuan yang begitu jelas untuk apa kami hidup pada hari ini. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berikanlah kami kekuatan, dan berikan kami jalan keluar daripada segala permasalahan yang kami hadapi di dalam kami menjalani hidup kami di dunia yang sementara ini. Dan Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa baik bagi jemaat-Mu, baik bagi para pendengar daripada firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya jamahan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan sertai kehidupan mereka. Segala tentangan permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan bukalah jalan bagi mereka, supaya mereka terlepas daripada tentangan, godaan dunia, dan permasalahan yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak dapat mengalami penerobosan yang daripada Tuhan sendiri. Dan pada saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan pasti terjadi bagi para pendengar, bagi para jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya pada hari ini sehingga Maranatha, jemaat Tuhan dan saudara yang dikasihi akan mengalami berkat kelimpahan dan perkenanan Tuhan yang menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, jika saudara ingin mendukung daripada pelayanan ini, silalah subscribe, like, dan kongsikan kepada teman-teman saudara. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus